Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, tentunya tidak henti-hentinya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kesehatan, keafiatan. Allah mudahkan langkah kaki kita untuk datang ke masjid ini, Masjid Al-Muflihun. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung, ya, sebagaimana makna Al-Muflihun itu. Alhamdulillah pula Allah Subhanahu wa taala telah perkenankan kita untuk berpuasa, ya, sebanyak 24 hari, ya. Malam ini memasuki malam yang ke-25 dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqomahan dan Allah terima seluruh amal ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, dan menyikapi kondisi yang terjadi saat ini di Timur Tengah, ya. Tahulah Pak, Bian, apa yang terjadi Pak? Nah, mungkin ada yang tahu, ada yang kada tahu, Di Timur Tengah ini situasinya sedang memanas. Bukan hanya sekedar cuacanya yang panas kayak kita hari ini tadi lah, tapi juga di sana tensi politik dan keamanannya juga luar biasa, ya, karena terjadi perang, ya, serang menyerang, ya, antara Iran, Amerika Serikat, Israel, gitu ya. Dan kalau melihat dari berita dan video-video yang ada, nah itu Pak, kalau bom dan rudalnya itu kada alang tanggung, masya Allah. Kita bayangkan kalau seandainya itu terjadi di tengah-tengah kita hari ini, Pak. Kayak apa kira-kira kita hendak puasa? Kayak apa kira-kira kita hendak beribadah? Kayak apa kira-kira kita hendak bisa melaksanakan salat qiyamul Ramadan tarawih seperti saat ini dalam keadaan tenang, aman, damai, tidak ada gangguan sedikit pun. Paling kalau ada yang menyalakan petasan kalau lah. Nah, itu. Alhamdulillah Allah berikan kita kenyamanan dalam beribadah. Mudah-mudahan Allah terus menjaga, ya, keadaan yang aman, nyaman, tentram, damai ini, dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari segala mara bahaya dan musibah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Tidak terasa pula kita sudah mendekati ujung dari Ramadan, ya. Mungkin di awal kita merasa puasa itu berat. Mungkin di awal kita takajud lapar, takajud haus, ya. Hari demi hari kita jalani, dan Bapak Ibu sekalian, ternyata sudah di ujung kita ini, Pak. Ya, 5 malam lagi habis Ramadan, ya. Pertanyaannya adalah sudah berapa besar, sudah berapa banyak amal ibadah, kebaikan-kebaikan yang kita kumpulkan selama Ramadan ini. Ya. Apalagi kebiasaannya Pak Bu, di penghujung ini yang terjadi adalah semangat itu semakin melemah. Kebanyakan orang karena sudah semakin lelah, sudah uyuh, ya, energi sudah terporsir lah sedemikian rupa, maka wajar kalau kemudian manusia mengalami masa kejenuhan. Tapi hadirin jamaah rahimakumullah, ternyata Rasulullah SAW itu memberikan tuntunan dan contoh tauladan kepada kita justru berbanding terbalik, Pak. Bukannya menjelang akhir itu semakin loyo, semakin lesu, semakin letih memang, tetapi yang terjadi Nabi SAW semakin bersemangat untuk mengisi sisa-sisa hari di bulan Ramadan tersebut. Karena ya, yashuddu mi'zarahu, bahkan dikatakan Nabi itu mengencangkan ikat pinggang sarungnya, dalam artian beliau itu konsisten, dalam artian beliau itu bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah di malam-malam terakhir ini terutama. Nah, maka untuk memotivasi kita, Pak, dan memotivasi diri ulun pribadi, ulun mengajak kita semua untuk merenungkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah taala dalam kitab Sunan beliau. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitab Sahih beliau. Ya. Hadisnya, hadirin sekalian, menceritakan tentang Abu Talhah, sahabat Nabi SAW. Abu Talhah menceritakan, kata Abu Talhah, ada 2 orang
dari kabilah Bali datang menghadap kepada Nabi SAW, dari suku Bali, Pak. Tapi ini bukan Bali yang di Indonesia, itu lain lah. Yang banyak pantainya, banyak orang mandian itu lain, Pak. Jadi di Arab sana itu ada suku namanya kabilah Bali. Jadi nama Bali ini, suku Bali ini adalah berasal dari keturunan Qahtaniyin, penduduk Arab Selatan. Jadi ada nama suku karena ada tokohnya namanya Bali bin Amru bin Hafi bin Qudoah, dari keturunan Qahtan. Nah, dari suku Bali ini ada dua orang datang menghadap Nabi SAW, dan dua orang ini dia sudah dapat hidayah menerima dakwah Islam. Jadi dia dakwah Islam sudah sampai kepadanya, dapat hidayah, hendak ketemu dengan siapa, Pak? Nabi Muhammad SAW. Bertemu dengan Nabi SAW, qadima ala Rasulillah SAW wa kana islamuhuma jami'an. Dan ketika mereka bertemu kepada Nabi SAW, mereka dua-duanya menyatakan masuk Islam. Nah, walhamdulillah, Pak. Dua orang bertambah saudara sesama kaum muslimin. Dua orang baru masuk Islam. Fakana ahaduhuma asaddu ijtihadan minal akhar. Nah, tetapi dua orang ini, Pak, ini adalah dua orang yang berbeda karakter dan sifatnya. Yang pertama dia adalah orang yang sangat rajin ternyata dalam beribadah. Setelah masuk Islam dia rajin beribadah. Salat yang fardu tentunya, salat yang sunnah dia rajin kerjakan. Puasa yang fardu dia kerjakan, yang sunnah dia juga kerjakan. Sedekah, ya, salat malamnya, subhanallah. Yang satu ini orangnya sangat rajin dalam beribadah, ya. Sedangkan yang satunya, kata Abu Talha, yang satunya ini beda sedikit, Pak. Ya. Dia juga beriman, dia mengerjakan kewajiban-kewajiban, yang wajib-wajibnya aja, yang fardunya aja, mungkin kayak kita kebanyakan, ya. Salat yang fardu, puasa yang fardu, yang sunat kada tapi tegawi, ya. Nah, jadi dua orang ini berbeda karakternya, yang satu rajin ibadah, yang satu biasa-biasa saja. Nah, lalu kemudian faghazal mujtahidu minhuma fastushhida. Jadi ternyata hadirin sekalian, kemudian muncul panggilan untuk berperang jihad fisabilillah. Nah, dua orang ini kemudian ikut perang. Ya. Ternyata yang rajin beribadah tadi, Pak, ternyata kemudian mati di peperangan, mati syahid. Nah, yang rajin ibadah tadi apa, Pak? Mati di peperangan, mati syahid. Sedangkan yang ibadahnya biasa-biasa saja tadi itu ternyata selamat, kada mati syahid, ya. Fama kasa ba'dahu sanatan, maka kemudian setahun setelah meninggal yang pertama tadi, barulah yang kedua ini yang ibadahnya kayak apa tadi, Pak? Ibadahnya yang biasa-biasa tadi kemudian juga menyusul meninggal dunia. Bahkan diceritakan dia meninggal dunia bukan di medan perang, tapi meninggal dunia di atas pembaringan. Tidak meninggal dalam keadaan berperang fisabilillah. Lalu Abu Talha menceritakan, kata Abu Talha, selepas meninggal yang kedua ini tidak berapa lama kemudian, aku, kata Abu Talha, bermimpi seakan-akan Abu Talha berada di depan pintu surga. Nah, nyaman benar, Pak. Sahabat Nabi bermimpi di hadapan pintu surga. Soalnya pian Pak bermimpi di depan pintu surga. Kada usah masuk surganya dulu, di depan pintu surga aja bermimpi. Ini sahabat Nabi Abu Talha bermimpi di depan pintu surga. Lalu ujar Abu Talha, ternyata aku melihat ada dua orang yang dari suku Bali itu tadi. Ternyata kemudian keluar malaikat penjaga surga memerintahkan agar orang yang meninggal dunia belakangan, yang tadudi meninggal tadi, Pak, itu diperintahkan untuk masuk surga lebih dahulu. Maka bingunglah Abu Talha, ini kenapa nih nang tadudi meninggalnya di pembaringan, bukan meninggal karena mati jihad fisabilillah, tapi ternyata dipanggil untuk masuk surga lebih dahulu, Pak. Nah, setelah ditunggu, kata Abu Talha, baru kemudian keluar lagi malaikat penjaga surga dan memerintahkan agar yang awal meninggal dunia tadi, yang mati syahid tadi, untuk kemudian juga masuk surga. Lalu Abu Talha mengiringi hendak masuk ke pintu surga, ternyata Abu Talha dicegat. Wahai Abu Talha, kam kaina dulu, belum waktunya. Akhirnya Abu Talha terbangun. Nah, Abu Talha menceritakan ini kepada sahabat-sahabatnya, dan sahabat-sahabatnya, Pak Pu, bingung.
Abu Talha bingung, sampaikan kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, bingung ulun ya Rasulullah atas mimpi tadi. Ujar Nabi, apa yang membuat ikam bingung wahai Abu Talha? Ujar Abu Talha, ya Rasul, kenapa nang dipanggil masuk surga berdahulu itu adalah orang yang biasa-biasa saja ibadah. Nah ini Pak, yang biasa-biasa saja ibadah masuk surganya berdahulu. Sedangkan yang ibadahnya rajin, mati syahid itu tadi, meninggal lebih awal, dia masuk surga belakangan. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Min ayyi zalika ta'jabun? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaisa qad makasa hadza ba'dahu sanatan. Bukankah nang tadudi meninggal tadi, kata Nabi, dia kemudian hidup 1 tahun setelahnya. Wa adraka Ramadan fasama fasalla kaza wa kaza min sajadatin minas sanah. Ternyata kata Nabi, nang tadudi meninggal itu kelebihannya apa? Kelebihannya Allah pertemukan dia dengan 1 kali Ramadan. 1 kali aja Pak Ramadan. Allah pertemukan 1 kali Ramadan. Di Ramadan itu dia puasa, di Ramadan itu dia sholat, mengerjakan ibadah-ibadah yang meskipun mungkin ibadahnya tadi standar lah, tapi dia istiqomah. Lalu kemudian kata Nabi SAW, "Fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama wal ard." Maka derajat orang yang belakangan meninggal ini pun lebih tinggi bagaikan langit dan bumi dibandingkan yang pertama meninggal. Pelajarannya apa, Bu? Pak, Bu, pelajarannya adalah mungkin di antara kita ada yang selama ini dan kita sadar ibadah kita biasa-biasa saja. Mungkin kita tahu ada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang dia jauh lebih soleh daripada kita, tapi mereka sudah mendahului kita. Jangan khawatir Pak, Bu, kita punya harapan untuk menyalip bubuhan sidin itu nanti di akhirat. Kita punya harapan untuk punya ibadah yang bisa kita banggakan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah pertemukan kita dengan apa Pak, Bu? Dengan bulan Ramadan. Maka bersyukur kita Allah pertemukan dengan Ramadan ini. Ada Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun, 86 tahun, apa 83 tahun ya? 80 tahun lebih Pak. Sekali kita beribadah itu kali lipatnya. Nah, jadi kalau ada saudara-saudara kita yang mendahului kita dengan kesolehannya, dengan ibadahnya, kita yang biasa-biasa ini pun insya Allah juga bisa menyusul ya derajat mereka di akhirat kelak dengan ibadah kita di Ramadan. Semoga kita bisa mengoptimalkan Ramadan kita dengan ibadah. Semoga Allah berikan kita keistiqomahan sehingga kita nantinya mendapatkan derajat takwa dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Ini yang bisa ulun sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.